Bab 331, Gudang Tersembunyi. Mempertimbangkan peristiwa sampai titik ini, Lone Tyrant menjadi khawatir. Cepat, memancing monster lebih banyak. Bajingan dari Zero Wing bermimpi jika mereka berpikir mereka bisa melampaui aku dan mengusir aku dari daftar peringkat. Aku tidak akan menyerahkan posisi ini. Lone Tyrant memerintahkan sekali lagi. Cahaya berdarah di matanya. Segera setelah itu, sekelompok Rangers dan Assassin pergi untuk melaksanakan perintahnya dan memikat lebih banyak monster. Para penyihir Darkstar juga segera meningkatkan tingkat serangan mereka, menggunakan lebih banyak keterampilan AoE dari sebelumnya. Adapun Lone Tyrant, yang tidak berada dalam tim dengan anggota persekutuannya, ia mulai mencuri secara metodis satu monster HP yang rendah. Mengambil sebagian besar EXP monster untuk dirinya sendiri daripada berbagi dengan rekan-rekannya. Metode leveling ini sangat boros. Bahkan sekelompok ahli yang terus-menerus menggiling monster tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan leveling Lone Tyrant saat ini. Sayangnya, Lone Tyrant tidak tahu bahwa monster yang dia dan anggota Zero Wing giling berada pada level yang sama sekali berbeda. Lone Tyrant hanya menggiling monster umum level 20 saat ini, jadi dia tidak menerima bonus EXP karena membunuh mereka. Di sisi lain, tim 100 orang Zero Wing telah membunuh level 30 Elite NPC. Awalnya, Elite NPC ini telah menyediakan banyak EXP. Mereka juga mendapatkan bonus EXP yang dihargai karena membunuh monster yang 10 level lebih tinggi. Setelah membagi EXP untuk setiap NPC yang menewaskan 100 pemain secara merata, semua orang naik level jauh lebih cepat daripada Lone Tyrant. Tanda hubung. Waktu berlalu dengan cepat. Kota Sungai Putih ramai pada malam itu. Sebagai hari Sabtu, meskipun hari sudah siang di dunia nyata, banyak pemain belum lockout dan masih bersenang-senang di Gods Domain. Namun, karena berbahaya meninggalkan kota pada malam hari, banyak pemain memilih untuk mengunjungi bar di kota. Dengan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, para pemain mulai memusatkan perhatian mereka ke peringkat Zero Wing. Banyak juga yang mulai menebak apakah Zero Wing akan menendang Lone Tyrant atau tidak dari daftar ranking. Sudah lebih dari 1 jam sejak keributan dimulai. Sekarang, alih-alih hanya menempati posisi ke-70, Zero Wing menempati posisi ke-40 dari daftar ranking. Bystander terdiam ketika menyaksikan kecepatan leveling dari guild baru ini. Awalnya, banyak pemain hanya menebak dan bercanda. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar berpikir bahwa Zero Wing dapat mencapai prestasi seperti itu. Menyaksikan momentum ini, bagaimanapun, Zero Wing mungkin benar-benar berniat untuk memonopoli 100 tempat teratas di daftar ranking. Semua orang tidak bisa membantu tetapi tumbuh bersemangat dalam mengantisipasi. Jika Zero Wing benar-benar berhasil mencapai prestasi seperti itu, maka mereka, sebagai pemain yang lebih suka bermain solo, mungkin memiliki beberapa hal untuk dipertimbangkan dengan cermat. Haruskah mereka atau tidak bergabung dengan Zero Wing? Di dalam salah satu bar di kota Sungai Putih, anggota Ksatria Cawan Suci saat ini sedang minum dalam perayaan. Hari ini, mereka telah berhasil menyerang Dungeon Heart model level 15, 20 men, benteng Bloodfang. Mereka juga memperoleh cukup banyak peralatan dan bahan dari serangan itu. Saudara Perang Serigala, sayap 0 itu benar-benar saleh, ya? Pertama, mereka mengalahkan dominator dunia. Setelah itu, mereka berhasil membunuh Lone Tyrant milik Darkstar. Sekarang, mereka bahkan berencana untuk mengusir Lone Tyrant dari 10 besar dan memonopoli daftar peringkat. Segera,
Mereka bahkan mungkin memerintah kota Sungai Putih. Petik 2. Sebagai balasan, Werewolf, pemimpin Holy Grail Knights, menggelengkan kepalanya dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan. Terlebih lagi, 6 guild teratas lainnya tidak ada di sini hanya untuk pertunjukan. Mereka tidak akan membiarkan Zero Wing berkembang dengan bebas. Meskipun, memang benar bahwa aku telah meremehkan Zero Wing sebelumnya. Petik 2. Beberapa saat setelah Werewolf mulai berbicara, beberapa pemain berjubah berjalan ke bar. Peralatan yang dikenakan para pemain ini segera menarik perhatian orang lain di dalam mistar. Para pendatang baru ini sepenuhnya diarahkan dengan peralatan rahasia perak. Selain itu, tidak ada dari mereka yang memiliki emblem guild di dada mereka, menandakan bahwa mereka semua adalah pemain independen. Sementara itu, pemimpin kelompok ini adalah summoner wanita yang cantik. Jika Si Feng ada di sini sekarang, dia pasti akan memperhatikan bahwa pemanggil perempuan ini tidak lain adalah Youlan dari Underworld. Big Brother Werewolf, sudah lama tidak bertemu. Youlan berjalan mendekati Werewolf dan menyambutnya dengan senyum cerah. Sudah lama sekali. Gadis kecil yang murni dan manis dari masa lalu telah tumbuh menjadi harimau betina yang cantik. Waktu benar-benar menakjubkan. Werewolf menghela nafas dengan sedih ketika dia melihat gadis yang anggun dan anggun di depannya. Big Brother Werewolf, kamu bercanda. Semua yang aku miliki hari ini semuanya berkat kamu. Youlan tersenyum tipis. Melihat sekeliling, dia berkata, kami sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun sekarang. Dan aku benar-benar ingin memiliki percakapan yang baik dengan kamu. Ada terlalu banyak orang di sini. Mengapa kita tidak menemukan kamar di lantai atas untuk mengejar ketinggalan? Petik 2. Memang, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Kita harus benar-benar mengobrol dengan baik. Werewolf segera menghabiskan 5 perak untuk menyewa kamar di lantai 2. Dia kemudian berjalan menuju tangga menuju lantai 2 bar. Youlan segera mengikuti setelah Werewolf. Para pemain berjubah lain yang telah memasuki bar dengan Youlan juga bergerak untuk menjaga tangga, mencegah siapapun naik ke atas. Pada saat ini, seluruh bilah diam. Anggota Ksatria Cawan Suci lainnya, serta tamu-tamu lain di bar, masih terpana dengan apa yang baru saja mereka lihat. Pikiran mereka tidak dapat memproses apa yang baru saja terjadi. Pemimpin tim independen sebenarnya tahu kecantikan yang begitu mulia dan anggun. Selain itu, mereka bahkan menyewa kamar pribadi untuk mengobrol. Pikiran pemain lain menjadi liar dengan fantasi. Tanda hubung. Tidak jauh dari Creek Town, Aqua Rose dan anggota Zero Wing lainnya masih menggiling NPC Bloodhand Association tanpa henti. Bar pengalaman mereka terus meningkat. Ada lebih dari 2000 NPC di Creek Town, dan itu bukan tugas yang mudah untuk membunuh mereka semua. Meskipun skill Blackest Star of Light sangat efektif melawan NPC musuh, skill itu memiliki cooldown yang panjang. Adapun orang lain, kerusakan yang mereka berikan kepada NPC musuh praktis bisa diabaikan. Pada akhirnya, sumber kerusakan utama adalah penjaga level 1 level 50. Namun, ada penyembuh di antara NPC Asosiasi Tangan Darah, serta beberapa elit Asosiasi Tangan Darah level 50 yang kuat. Itu tidak mungkin untuk menghilangkan semuanya dalam waktu singkat. Melihat bahwa situasinya sebagian besar sudah stabil, Si Feng berkata dalam obrolan tim, Kola dan Valet, kalian berdua ikut denganku. Kami akan melakukan perjalanan ke markas Asosiasi Tangan Darah. Semua orang, tetap di sini dan teruskan menggiling. Petik 2. Pemimpin persekutuan, kamu terlalu bias.
Aku membantu kamu menghidupkan kembali bajingan itu dari sebelumnya. Kenapa kamu meminum valet tapi bukan aku? Snow Goose cemberut. Kita akan pergi ke benteng Asosiasi Tangan Darah, dan tidak ada yang baik menunggu kita di sana. Mengapa kamu bahkan ingin pergi? Si Feng tertawa pahit. Si Feng punya alasan sendiri untuk tidak membawa orang lain. Bagaimana mungkin kues perang salib bisa begitu mudah? Sebelumnya, Fire Dance dan yang lainnya hanya memancing para NPC yang menjaga kota. Masih ada banyak NPC musuh yang menunggu mereka di dalam kubu Asosiasi Tangan Darah. Saat ini, mereka hanya akan mencari di depan. Apakah ini sangat berbahaya? Snow Goose bertanya, sedikit memiringkan kepalanya. Tentu saja, kata si Feng serius dengan anggukan. Lupakan. Aku tidak bisa dibandingkan dengan valet dalam hal kemampuan bertahan hidup, dan akan sangat disayangkan jika aku kehilangan staf gold peringkat aku, kata Snow Goose setelah memikirkannya. Segera setelah itu, si Feng memimpin Kola dan Valet Cloud ke markas Bloodhand Association di Creek Town. Sebagai markas asosiasi tangan darah, keamanan di sekitar bangunan biasanya sangat ketat. Namun, sekarang semua NPC telah ditarik. Kelompok si Feng berhasil memasuki benteng tanpa kesulitan. Bagian dalam menara adalah pemandangan yang luar biasa. Bangunan mewah di tempat tandus seperti Creek Town tidak terbayangkan. Cermat. Ini adalah benteng Asosiasi Tangan Darah. Jelas ada banyak jebakan di sini, si Feng mengingatkan timnya. Di masa lalu, World Dominator telah menderita kerugian besar untuk menaklukkan Creek Town. Mereka telah mengirim lebih dari 6.000 pemain tier 1 dan kembali dengan kurang dari 1.000. Sementara itu, hampir setengah dari kematian itu adalah karena jebakan tersembunyi di dalam kubu Asosiasi Tangan Darah. Orang bisa membayangkan betapa mematikannya jebakan di dalam kubu Asosiasi Tangan Darah itu. Meskipun World Dominator telah membayar mahal, panen mereka sama mengejutkannya. Itu terutama berlaku untuk gudang tersembunyi di dalam kubu Asosiasi Tangan Darah. Salah satu alasan utama mengapa banyak gubernur besar lebih suka merebut kota-kota yang dikuasai oleh kekuatan gelap adalah karena harta yang mereka miliki. Tentu saja, berbagai kota memberikan jumlah harta yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Asosiasi Tangan Darah memiliki perbendaharaan yang sangat besar. Meskipun rampasan yang tersedia terbatas karena Crusade Quest, jumlah terakhir masih cukup untuk menggerakkan hati si Feng. Kalau tidak, siapa yang akan sebodoh itu menghabiskan 30 koin emas untuk melakukan perang salib? Selain itu, hanya Viscount atau seseorang yang statusnya lebih tinggi yang dapat menerima pencarian seperti itu. Bab 332, menghadapi senjata ajaib sekali lagi. Di dalam kubu Asosiasi Tangan Darah, itu seperti labirin. Ada juga banyak satria Asosiasi Tangan Darah level 30 yang berpatroli di bangunan itu. NPC ini mengenakan baju kulit merah dan tombak. Mereka juga memiliki 200.000 HP. Selain itu, NPC ini selalu bergerak dalam kelompok 10, dan koordinasi mereka membuat mereka sangat sulit untuk ditangani. Jika si Feng dan yang lainnya dengan ceroboh menyerbu kelompok NPC ini, bahkan dengan pendekar tingkat 1 seperti layang-layang yang melindunginya, hasilnya akan sama. Para ksatria ini akan melenyapkan mereka dalam sekejap. Bahkan jika kelompok si Feng cukup kuat untuk melawan ksatria Asosiasi Tangan Darah ini, mereka masih akan menemui kematian mereka jika mereka memilih untuk menghadapi NPC ini. Ini karena banyaknya jebakan dan mekanisme tersembunyi di seluruh benteng. Di masa lalu,
World Dominator telah membayar mahal karena jebakan ini. Secara alami, Si Feng tidak akan berperilaku sembrono seperti yang dilakukan oleh dominator dunia di masa lalu. Oleh karena itu, dia akan selalu memutar dan membypass ksatria yang mereka temui, menghindari konfrontasi dengan NPC dengan segala cara. Bagaimanapun, jalan di benteng ini semuanya terhubung dengan satu atau lain cara. Selama seseorang berhati-hati, adalah mungkin untuk menemukan gudang tersembunyi asosiasi tangan darah tanpa terlibat dalam pertempuran. Akhirnya, setelah waktu yang lama, kelompok Si Feng tiba di depan sepasang pintu batu yang tertutup rapat. Dua kata terukir di dinding di sebelah pintu, ruang kontrol. Disinilah semua perangkap di dalam kubu asosiasi tangan darah dikontrol. Selama mereka menonaktifkan jebakan ini, mereka tidak akan khawatir tentang apapun ketika mereka melakukan perjalanan melalui konstruksi. Tepat setelah Kola memaksa membuka pintu batu yang berat, kelompok itu segera menemukan seorang lelaki tua bermata satu mengenakan jubah hitam di dalam ruang kontrol. Orang tua itu memegang staf Redwood ketika dia memanipulasi susunan sihir. Inka Richter, Elementalis tingkat 1, level 30, HP 1 juta per 1 juta. Terima kasih Tuhan, seperti yang aku duga. Dia hanya level 30 dan bukan penyihir level 50 level 2. Si Feng tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat informasi Inka Richter. Jika bukan karena kues perang salib, orang tua di depan mereka akan hampir mustahil untuk berurusan dengan. Meskipun Inka Richter hanya akan menjadi level 50, sebagai penyihir tier 2, ia bisa membunuh pemain level 1 tier 1 semudah memencet bug. Ketua pemimpin, itu adalah elementalis tingkat 1 tingkat 30. Aku khawatir dia mungkin agak sulit ditangani. Haruskah kita meminta bala bantuan? Petik 2. Kola memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuannya sendiri. Saat ini, dia hanya level 22. Jika itu adalah elementalis tingkat 1 level 20, dia bisa menahannya. Namun, itu tidak mungkin baginya untuk bertahan dari serangan elementalis level 1 level 30. Penindasan tingkat saja akan sangat meningkatkan kerusakan yang dia terima, belum lagi tingkat penindasan. Dengan keduanya digabungkan, bahkan sebagai kepala MT dari Zero Wing, ia akan menjadi umpan meriam. Bersantai, kamu tidak perlu ketangki, Si Feng tersenyum. Dia kemudian memandangi penjaga pribadinya, layang-layang, yang berdiri di sampingnya, berkata, layang-layang akan menjadi MT kita. Kola, kamu akan bertindak sebagai dukungan. Kamu hanya perlu mengaktifkan aura perlawanan sihir kamu dan menggunakan Protection Blessing on kita pada saat-saat penting. Petik 2. Tiba-tiba Kola ingat bahwa Si Feng memiliki penjaga pribadi seperti layang-layang di sampingnya. Kita memiliki lebih dari 18.000 HP. Dibandingkan dengan Kola, kita jauh lebih tahan lama sebagai MT. Meskipun kita jauh lebih rendah daripada Inka Richter mengenai HP, sebagai pendekar tingkat 1 tingkat 30, kemampuan tempur jarak dekat kita jauh melampaui elementalis tingkat 1. Layang-layang, kamu akan menangkap Inka Richter. Valet, kamu akan menyembuhkan kita. Kola, fokuslah menggunakan Protection Blessing on kita saat dibutuhkan, perintah Si Feng. Tanpa ragu, layang-layang menuduh Inka Richter, menebas pedangnya pada orang tua itu. Kerusakan lebih dari -4.000 muncul di atas kepala Inka Richter. Dibandingkan dengan ketua tertinggi Nebula Tiger, pertahanan Inka Richter jauh lebih rendah. Pengganggu tercela, aku akan mengubah kalian semua menjadi tikus labku.
Inka Richter menggunakan gerakan instan, menghindari teknik pedang Kite. Pria tua itu kemudian melambaikan tongkatnya, memanggil perisai sihir berwarna biru laut yang menutupi tubuhnya. Magic Shield adalah salah satu mantra defensif yang paling sering digunakan yang dimiliki oleh elementalis, dan itu bisa melindungi Castor terhadap sejumlah besar kerusakan. Setelah itu, Inka Richter melambaikan tangannya yang bebas, memanggil dinding es untuk mencegah layang-layang maju. Namun, Kite bukan penjaga biasa. Segera, Kite mengaktifkan blade angin dan melompat. Kite dengan mudah melompat melintasi dinding es di jalannya dan tiba di depan Inka Richter. Dia kemudian mengayunkan pedangnya pada elementalis beberapa kali berturut-turut dengan cepat. Setelah menerima beberapa serangan dari pedang Kite, Magic Shield yang mengelilingi tubuh Inka Richter hancur menjadi partikel-partikel cahaya, membuat tubuh Castor yang lemah rentan terhadap serangan Kite. Untungnya bagi orang tua itu, Magic Shield telah memberinya cukup waktu untuk melemparkan Frozen Circle. Kabut putih yang menyeramkan menyebar dari Inka Richter dan menyerang layangan. Menanggapi mantra, Kite tiba-tiba melompat ke udara dan menghindari Frozen Circle. Inka Richter mengutuk ketika dia melihat pendekar pedang itu menghindari mantra lain dengan tindakan sederhana. Dalam kemarahan, Inka Richter menunjuk jari ke Kite, mengirim beberapa bola api terbang ke pendekar pedang yang masih tergantung di udara. Ketika bola api mendekatinya, Kite dengan tenang memutar tubuhnya dan mengayunkan pedangnya begitu cepat sehingga hanya bayangan terang yang terlihat. Dia memotong bola api yang masuk menjadi dua, satu demi satu. Kecepatan pertukaran Kite dan Inka Richter luar biasa, dan setiap pemain biasa akan mengalami kesulitan mengikuti pertarungan. Berdiri di kejauhan, Kola dan Valet Cloud tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pertarungan antara NPC. Mereka tidak pernah berharap bahwa pertarungan antara NPC sebenarnya bisa lebih menarik daripada pertarungan antara para ahli. Semakin lama mereka menonton, semakin merasa malu pada diri mereka sendiri. Di dalam hati, mereka juga mulai memperkirakan bagaimana harga mereka jika mereka bertarung melawan Inka Richter jika mereka memiliki level dan tingkatan yang sama. Namun, ketika mereka terus menonton pertukaran antara Kite dan Inka Richter, mereka segera mencapai kesimpulan yang mengejutkan. Mereka bahkan bukan lawan bagi Inka Richter. Namun, alasan mereka sampai pada kesimpulan seperti itu bukan karena perbedaan besar antara HP mereka. Sebaliknya, itu karena perbedaan teknik pertempuran. Kesimpulan ini membuat mereka berdua terdiam. Apa yang kalian berdua melamunkan? Keduanya adalah NPC tingkat tinggi. Monster biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bukan masalah besar jika teknik bertarung kamu saat ini tidak cocok untuk mereka. Selama kamu berpartisipasi dalam lebih banyak pertempuran dan mengumpulkan pengalaman, kamu akan melampaui Inka Richter cepat atau lambat. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menghibur keduanya. Secara alami, dia bisa membedakan pikiran mereka. Inka Richter berbeda dari elit asosiasi tangan darah yang bertarung di luar kota. Sebelum Quest Crusade melemahkannya, Inka Richter awalnya adalah seorang tier 2 NPC. Dengan demikian, kemampuan tempurnya lebih unggul dari para NPC biasa. Adapun Kite, tidak hanya dia seorang penjaga pribadi berperingkat Dark Gold, tapi dia juga pernah menjadi master pedang tier 2 di masa lalu. Teknik bertarungnya sangat bagus. Sebenarnya, Si Feng juga terkejut ketika dia pertama kali menyaksikan pertempuran antara NPC tingkat tinggi.
Itu terutama berlaku untuk pertempuran yang melibatkan Tier 3 NPC atau lebih. Mengenai kontrol atas kekuatan tempur pribadi, NPC ini sebenarnya bisa menunjukkan lebih dari 70% dari kekuatan mereka. Menurut kriteria evaluasi domain dewa, mereka yang mampu menunjukkan lebih dari 70% kekuatan tempur pribadi mereka dianggap sebagai ahli tingkat pertama. NPC ini jauh lebih unggul dari para ahli tingkat atas saat ini. Selain itu, bahkan seorang NPC seperti Inka Richter hanya mampu menunjukkan 60% dari kekuatan tempur pribadinya. Oleh karena itu, wajar jika Kola dan Valet Cloud lebih rendah daripada NPC seperti Kite dan Inka Richter. Setelah itu, Valet Cloud mulai menyembuhkan pendekar pedang tingkat 1 sementara Si Feng mendukung layang-layang dari samping. Dari waktu ke waktu, Si Feng akan menggunakan keterampilan kontrol seperti ledakan api guntur dan Abyssal Beam untuk menahan Inka Richter. Si Feng juga menggunakan cincin 7 tokoh, bertukar antara aura waktu dan aura api. Saat Aura of Time diaktifkan, Si Feng akan memberikan waktu absolut. Sementara aura api diaktifkan, Si Feng akan menggunakan Firestorm. Setiap kali Inka Richter hendak menggunakan mantra yang kuat, Si Feng dengan cekatan akan mengaktifkan waktu absolut. Menyela mantra Inka Richter dan memaksa orang tua itu untuk bertahan melawan teknik pedang Kite menggunakan stafnya. Seorang penyihir yang tidak bisa mengeluarkan mantra seperti harimau yang tanpa taring dan cakar. Dalam keadaan seperti itu, Inka Richter hanya bisa menahan Si Feng dan serangan semua orang tanpa daya. Sangat cepat, 1 juta HP Inka Richter turun dengan cepat. 90%, 70%, 30%. Setelah lebih dari 10 menit, tubuh Inka Richter akhirnya jatuh ke lantai, berubah menjadi EXP yang berlimpah. Si Feng mencapai level 24 dengan masuknya EXP secara tiba-tiba. Setelah itu, Si Feng mematikan semua perangkap di dalam kubu asosiasi tangan darah. Sekarang karena tidak ada lagi jebakan, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan NPC musuh. Tiba-tiba, Kola dengan penuh semangat berlari ke sisi Si Feng dan bertanya, "Pemimpin persekutuan, aku menemukan kunci di samping tubuh lelaki tua ini. Kamu pikir ini apa?" Petik 2. Kunci. Si Feng sedikit bingung. Secara logis, tidak ada NPC asosiasi tangan darah yang boleh menjatuhkan barang apapun. Si Feng menerima kunci ungu emas dari Kola dan memeriksanya. Ada rune kompleks yang diukir di badan kunci ini. Yang mengejutkan Si Feng, dia tidak bisa mendapatkan informasi tentang kunci tersebut. Semuanya ditampilkan sebagai tidak diketahui. Apa kunci yang aneh? Dalam ingatan Si Feng, tidak ada catatan yang menyebutkan kunci ini. Namun, karena Inka Richter telah menjatuhkannya, itu seharusnya luar biasa. Sepertinya kita harus mencari penilai setelah kita kembali ke White River City. Ketika mempertimbangkan item yang tidak diketahui, Si Feng tiba-tiba teringat akan keterampilan tambahan dari stigmata emasnya, Mata Mahatau. Mata Mahatau dapat memperoleh semua informasi tentang barang apapun. Keterampilan ini jauh lebih menakjubkan daripada Appraising Eyes of Appraisers. Kalau begitu, mari kita lihat. Si Feng mengaktifkan Mata Mahatau dan melihat kunci di tangannya sekali lagi. Kali ini, informasi yang ditampilkan tidak diketahui. Semua rahasia tentang kunci itu terbuka di depan mata Si Feng. Ini sebenarnya senjata sihir. Syok mengisi hati Si Feng saat dia menyelidiki kunci ungu emas di tangannya. Bab 333, Kelas Tersembunyi.
Senjata sihir. Kola tidak mengerti kata-kata si Feng. Violet Cloud juga bingung. Mengalihkan pandangannya ke si Feng, dia berharap untuk mengetahui dari si Feng apa itu senjata sihir. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar istilah senjata sihir. Senjata sihir bukan senjata ortodoks. Kamu bisa menganggapnya sebagai pedang bermata dua dengan kekuatan luar biasa. Itu bisa meningkatkan kekuatan tempur pemain ke ketinggian yang menakutkan, atau benar-benar menghancurkannya, si Feng menjelaskan, tersenyum. Dia secara alami memperhatikan minat keduanya. Si Feng tidak pernah mengungkapkan rahasia Abyssal Blade kepada orang lain. Selain Blackie dan Lonely Snow, tidak ada orang lain di persekutuan yang tahu tentang itu. Hal-hal mengenai senjata sihir adalah yang paling penting. Dibandingkan dengan staf peringkat epic Blackie, senjata sihir jauh lebih berharga. Bagaimanapun, mereka adalah senjata yang mampu menyaingi senjata legendaris. Jika itu mungkin, si Feng akan berharap bahwa Abyssal Blade di tangannya bisa menjadi senjata epik bukan senjata sihir. Meskipun kekuatan tempurnya akan berkurang secara signifikan, dia tidak perlu khawatir tentang serangan Abyssal Blade. Meskipun si Feng tidak pernah secara pribadi menyaksikan hasil serangan balik, dia masih mendengar desas-desus tentang hal itu. Di masa lalu, banyak ahli tingkat pertama telah dilahap oleh senjata sihir mereka sendiri. Setelah mengalami serangan balik, para ahli kelas 1 ini tidak punya pilihan selain menghapus akun mereka dan memulai dari awal lagi. Harga yang sangat tinggi bahkan menakutkan si Feng. Saat ini, ia tidak punya pilihan lain selain terus meningkatkan dirinya sendiri, baik dalam teknik pertempuran dan kekuatan tempur, untuk menghadapi serangan balasan di masa depan. Jadi ternyata senjata sihir begitu menakjubkan. Tapi, ketua pemimpin, apakah ada kelas yang menggunakan kunci sebagai senjata? Tidak ada satupun dari 12 kelas utama di domain dewa yang aku tahu menggunakan kunci sebagai senjata, tanya Kola. Ada. Namun, ini adalah kelas tersembunyi, jawab si Feng. Kelas tersembunyi? Jadi benar-benar ada kelas tersembunyi di domain dewa? Lalu, bukankah kelas tersembunyi sangat menakjubkan? Pemimpin persekutuan, apakah mungkin bagi kita untuk beralih ke kelas tersembunyi? Kepercayaan Kola pada si Feng telah lama mencapai tingkat kepercayaan buta. Dia tidak memiliki sedikit pun keraguan tentang kata-kata si Feng. Jika si Feng mengatakan kelas tersembunyi ada di domain dewa, maka, untuk Kola, ini pasti ada di domain dewa. Bahkan jika tidak ada kelas tersembunyi, Kola masih akan percaya bahwa ada. Kakak Kola, untuk apa kamu sangat cemas? Kamu harus membiarkan pemimpin persekutuan selesai berbicara terlebih dahulu. Violet Cloud juga sangat tertarik sehubungan dengan kelas-kelas tersembunyi. Melihat dua anggota partainya menatapnya dengan mata yang begitu bersemangat, si Feng tidak bisa menahan tawa, berkata. Kelas tersembunyi ini disebut Astromancer dan dapat dianggap sebagai cabang dari kelas mage. Setiap penyihir atau kelas penyembuh dapat dikonversi menjadi Astromancer. Persyaratan minimum adalah bahwa kamu harus terlebih dahulu mencapai level 20. Yang lebih penting, kamu juga harus menerima dan menyelesaikan kues perubahan kelas untuk kelas tersembunyi. Sementara itu, kunci ini sangat istimewa. Tidak hanya itu senjata, itu juga alat yang dimaksudkan untuk memicu kues perubahan kelas untuk kelas tersembunyi. Kamu hanya perlu membawa kunci ini ke kota Sungai Putih dan kamu akan secara otomatis menerima kues perubahan kelas tersembunyi. Petik 2. Pemimpin persekutuan, apakah Astromancer kuat?
Masih bisakah aku melanjutkan penyembuhan setelah menjadi Astromancer? Petik 2. Violet Cloud tiba-tiba bersemangat. Saat Zero Wing berkembang, jumlah pertempuran yang akan dilibatkan persekutuan akan meningkat. Meskipun dia suka menjadi seorang ulama, hal-hal yang bisa dia lakukan jelas terbatas. Bagaimanapun, ketika semua dikatakan dan dilakukan, seorang ulama bukanlah kelas yang berorientasi pada pertempuran. Violet Cloud sangat ingin bertarung juga. Dia tidak ingin selalu berdiri di belakang dan menerima perlindungan dari orang lain. Meskipun disebut kelas tersembunyi, kamu tidak akan benar-benar berubah menjadi kelas yang sama sekali berbeda. Ini lebih seperti memiliki keterampilan kelas yang unik. Kamu hanya akan mendapatkan seperangkat keterampilan tambahan yang bukan milik kelas asli kamu. Kelemahan dari ini adalah kamu perlu beberapa kali lebih lama untuk naik level, dibandingkan dengan kelas normal. Selain itu, tidak akan mudah untuk mempelajari keterampilan sistem dari kelas tersembunyi. Sederhananya, hidup kamu akan menjadi jauh lebih sulit setelah masuk ke kelas tersembunyi, si Feng menjelaskan. Selain itu, Astromancer bukan kelas yang cocok untuk pemain rata-rata. Kontrol yang terlibat sangat rumit, dan kesulitan kontrol setidaknya 2 hingga 3 kali lipat dari kelas penyihir normal. Jika seorang pemain biasa dikonversi menjadi Astromancer, mereka mungkin menemukan diri mereka kalah dalam perkelahian dengan lawan yang mereka berhasil kalahkan di masa lalu. Di sisi lain, jika kamu berhasil menguasai kelas, bahkan jika kamu bertemu seseorang yang telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya, kamu masih bisa memukul mereka sampai ibu mereka tidak lagi mengenalinya. Secara keseluruhan, Astromancer bisa dianggap sebagai kelas tersembunyi yang sangat ekstrim. Petik 2. Melihat tatapan penuh semangat Violet Cloud, si Feng bertanya, apakah kamu ingin masuk kelas tersembunyi ini? Aku tidak ingin selalu tetap di belakang dan sembuh. Aku ingin menjadi sama dengan Big Sis Fire Dance dan Big Sis Aqua. Aku ingin bisa melawan musuh di garis depan juga. Violet Cloud mengangguk. Dia kemudian menatap si Feng dan bertanya dengan takut-takut, Ketua Persekutuan, bisakah kamu memberi aku kelas tersembunyi ini? Violet Cloud tahu bahwa dia egois. Lagi pula, dia tidak mendapatkan kunci ini sendirian. Selain itu, banyak orang lain di persekutuan akan bersedia untuk memperebutkan kelas tersembunyi. Ada juga ahli penyihir yang kuat seperti Aqua Rose, Ice Queen Suqian Liu, Blackie, dan banyak lainnya di persekutuan. Jika mereka mengubah kelas menjadi Astromancer, mereka bisa sangat meningkatkan kekuatan persekutuan. Tidak ada tempat untuk tabib seperti dia. Namun, dia ingin berkontribusi lebih banyak pada persekutuan. Mulut Kola melebar kaget ketika dia mendengar Violet Cloud berbicara. Dia tidak mengira Violet Cloud yang biasanya pendiam dan cantik itu akan membuat langkah yang berani. Ini. Si Feng mengerutkan alisnya yang tajam, memasuki perenungan yang mendalam. Melihat ekspresi serius si Feng, Violet Cloud tidak bisa tidak mulai panik. Ketua pemimpin, kendali dan teknik Violet jelas merupakan yang terbaik. Bahkan aku bukan tandingannya. Tidakkah kamu mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan? Kola menyuarakan pendapatnya. Setelah memikirkannya sebentar, si Feng serius memandang Violet Cloud, berkata, aku tidak melarang kamu untuk mengubah kelasmu menjadi Astromancer. Hanya saja, kunci ini sedikit merepotkan. Jika kamu menggunakan kunci ini untuk mengubah kelas kamu menjadi Astromancer, jalan kamu akan dipenuhi dengan banyak masalah di masa depan. Kamu bahkan dapat merusak akun kamu. Semua usaha kamu akan sia-sia.
Pada saat itu, ketika semua orang di atas level 100, kamu harus mulai dari awal. Apakah kamu benar-benar memiliki keberanian dan tekad untuk melakukannya? Petik 2. Faktanya, Si Feng tidak ragu dalam hal kontrol dan teknik Valet Cloud. Jika Si Feng tidak memiliki pengalaman 10 tahun bermain domain dewa, Valet Cloud mungkin sudah melampaui dirinya sekarang. Berdasarkan standar Valet Cloud, dia mungkin segera menjadi salah satu pejuang top Zero Wing setelah dia menjadi Astromancer. Si Feng secara alami akan merasa senang atas masalah ini. Namun, apa yang ada di tangannya saat ini adalah senjata sihir. Jika senjata itu adalah senjata legendaris dan bukan senjata sihir, dia akan rela memberikannya kepada Valet Cloud tanpa ragu-ragu selama dia menginginkannya. Senjata sihir, di sisi lain, memiliki pro dan kontra yang sangat jelas tentang Si Feng. Selama seorang pemain membuka senjata sihir dan menjadi pengontrolnya, maka mereka harus menghadapi pukulan senjata sihir suatu hari nanti. Berdasarkan situasi saat ini, kerugian dari memberi Valet Cloud senjata ajaib jauh melebihi keuntungannya. Yang paling penting, tidak semua pemain bisa mengatasi tekanan karena harus memulai dari awal lagi. Pemimpin persekutuan, aku tidak takut masalah. Aku hanya berharap aku bisa melakukan lebih banyak untuk persekutuan. Bahkan jika aku berakhir di kotak pertama karena item ini, aku tidak akan menyesal. Paling tidak, aku akan berkontribusi besar terhadap perkembangan persekutuan saat ini. Violet Cloud menatap Si Feng, matanya bersinar karena keyakinan. Menghadapi tatapan Valet Cloud, Si Feng tiba-tiba teringat bagaimana dia dulu, dan tiba-tiba tertawa. Betul, apa yang harus ditakuti? Itu hanya restart paling buruk. Kekhawatiran yang mengisi hati Si Feng menghilang. Dia kemudian menyerahkan kunci ke Valet Cloud. Kunci ini masih disegel. Setelah kembali ke kota Sungai Putih, pergi mencari seseorang yang dapat membuka segelnya. Setelah dibuka segel, kamu akan secara otomatis menerima kues perubahan tersembunyi kelas 1 tier. Petik 2. Terima kasih, Ketua Kelompok. Aku pasti tidak akan mengecewakan kamu. Valet Cloud dengan tulus berterima kasih kepada Si Feng saat dia dengan penuh semangat menerima kunci ungu emas. Bab 334, menempati daftar ranking. Setelah Valet Cloud menerima kunci itu, jantungnya tidak bisa membantu tetapi berdebar mengantisipasi. Dia berharap bisa cepat kembali ke kota, membuka segel pada kunci ini, dan menjadi kekuatan tempur penting bagi Zero Wing sesegera mungkin. Meskipun persekutuan di kota Sungai Putih saat ini tampak damai di permukaan, di bawah permukaan itu bergelombang. Tidak ada yang tahu rencana apa yang dibuat oleh para guild ini. Ini terutama berlaku untuk Darkstar dan World Dominator. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka bukanlah persekutuan yang akan menyerah setelah hanya menderita 1 atau 2 kekalahan. Namun, meskipun Zero Wing mempertahankan profil tinggi seperti itu, kedua guild ini sebenarnya tidak melakukan apa-apa sama sekali. Bagaimana mungkin kurangnya tanggapan mereka tidak menimbulkan kecurigaan? Meskipun Valet Cloud tidak tahu apa yang direncanakan kedua guild ini, dia yakin akan satu hal, selama Zero Wing menjadi cukup kuat. Tidak peduli apapun trik atau cara yang digunakan kedua guild itu, semua akan dianggap tidak berguna. Stars Reminiscence. Valet Cloud bergumam pelan setelah memeriksa informasi kunci di tangannya. Reminiscence bintang. Senjata ajaib. Kunci milik Sage bintang kuno dan agung, Rhaenys. Di dalam kunci ini tetap ada fragmen kekuatan Star Sage Rhaenys. Saat ini,
kekuatan Rhaenys telah disegel oleh kekuatan misterius, dan informasi tentang kunci hanya dapat diungkapkan setelah segel telah dibatalkan. Segel ini membutuhkan tier 3 Great Mage untuk diurungkan. Setelah Si Feng menggunakan mata maha tahu pada kenang-kenangan bintang ini, sebagian dari informasi yang ditampilkan sebagai tidak dikenal menjadi tersedia. Star Sage Rhaenys adalah salah satu dari banyak karakter legendaris domain dewa. Bahkan di antara karakter legendaris, Star Sage Rhaenys adalah salah satu tokoh yang lebih mempesona. Alasannya, kelas Astromancer berhasil menjadi kuat dan sejahtera hanya karena upaya Star Sage Rhaenys. Sayangnya, seiring dengan matinya Star Sage Rhaenys, seluruh kelas Astromancer perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Sampai hari ini, kebanyakan orang sudah lupa tentang keberadaan para Astromancer. Si Feng melihat sekelilingnya, mengatakan, sekarang jebakan telah dihapus, kita harus kembali juga. Dengan arai ajaib ruang kontrol dinonaktifkan, apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya adalah menghapus semua NPC Asosiasi Tangan Darah di luar Creek Town. Serta semua NPC di dalam kubu Asosiasi Tangan Darah. Setelah itu selesai, kues Perang Salib akan secara resmi selesai. Sementara kelompok 4 Si Feng meninggalkan kubu Asosiasi Tangan Darah, sebuah insiden besar terjadi di kota Sungai Putih. Awalnya, anggota Zero Wing hanya menempati posisi ke-40 dalam daftar peringkat kota Sungai Putih. Namun, setelah 2 jam berlalu, Zero Wing sekarang menempati setiap peringkat hingga posisi ke-20 dari daftar ranking. Saat ini, Zero Wing hanya 11 peringkat jauhnya dari mendapatkan monopoli penuh atas daftar peringkat. Saat ini, tidak satu pun guild di Star Moon Kingdom telah berhasil mencapai prestasi memonopoli sepenuhnya daftar peringkat dari satu kota. Lebih tepatnya, tidak ada yang berani berpikir untuk mencapai prestasi seperti itu. Lagi pula, ada banyak ahli di setiap kota, pasti ada beberapa orang gila leveling. Praktis mustahil bagi satu guild untuk melampaui setiap pemain lain di kota. Belum lagi, White River City bukan hanya sebuah kota kecil. Sebaliknya, itu adalah kota paling penting di wilayah timur Kerajaan Star Moon. Itu juga kota terbesar kelima di Kerajaan Bintang Bulan. Tidak perlu dikatakan, ada banyak guild dan ahli berkumpul di sini, sehingga sangat sulit untuk memonopoli daftar peringkat kota. Namun, sekarang, Zero Wing sebenarnya akan mencapai prestasi seperti itu. Bagaimana mungkin para pemain White River City tidak tumbuh bersemangat tentang hal itu? Namun, para pemain yang paling bersemangat atas situasi ini masihlah anggota Zero Wing. Pada saat ini, banyak anggota Zero Wing mulai bersorak keras di jalan ketika mereka melacak daftar ranking. Menunjukkan dukungan kuat mereka untuk Aqua Rose dan yang lainnya. Tentu saja, sementara beberapa orang bersuka cita atas monopoli Zero Wing yang tak terelakkan atas daftar ranking, yang lain menjadi cemas pada situasi ini. Ketika Lon Tyrant melihat bahwa anggota Zero Wing dengan cepat mengejar dia mulai menggunakan segala cara yang tersedia baginya untuk naik level. Lon Tyrant memanggil 600 pemain lain dari Darkstar untuk membantunya naik level. Dia kemudian membagi 600 pemain ini menjadi 30 tim yang terdiri dari 20 pemain. Tim-tim ini kemudian ditugaskan mengumpulkan dan membunuh monster di sekitar Lon Tyrant. Selama sebuah tim akan membunuh monster yang telah mereka giring, mereka akan segera mengundang Lon Tyrant ke dalam tim mereka sebelum membunuh monster tersebut. Dengan cara itu Lon Tyrant masih bisa menerima sebagian dari EXP tanpa perlu secara pribadi mendaratkan pukulan membunuh.
Setelah monster terbunuh, Lone Tyrant kemudian akan meninggalkan tim dan pergi untuk bergabung dengan tim lain. Termasuk beberapa ratus pemain yang semula membantunya, Lone Tyrant sekarang memiliki lebih dari 30 tim pemain yang membantunya naik level. Lone Tyrant terus pergi dan bergabung dengan tim dengan cara ini, mengumpulkan EXP dalam jumlah besar untuk dirinya sendiri. Secara alami, efek pada kecepatan levelingnya jelas. Namun, cara leveling mewah seperti itu hanya mungkin karena Lone Tyrant adalah pemimpin Guild of Dark Star. Orang lain hanya bisa memandang iri. Bahkan Taipan tidak berani naik level sedemikian rupa. Sebenarnya, Lone Tyrant sendiri enggan menyia-nyiakan begitu banyak tenaga kerja. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Meskipun mengirimkan segerombolan orang untuk mencari keberadaan Zero Wing, tidak ada yang kembali dengan hasil positif. Lone Tyrant tidak bisa menghentikan kemajuan Zero Wing bahkan jika dia mau. Tidak peduli seberapa keras Lone Tyrant memeras otaknya, dia tidak bisa mengetahui bagaimana para anggota Zero Wing naik level begitu cepat. Bahkan ketika dia menggunakan cara leveling yang luar biasa, kecepatan levelingnya masih jauh lebih rendah daripada mereka. Akan lebih baik jika situasi ini hanya terbatas pada 1 atau 2 orang di Zero Wing. Namun, sekelompok besar pemain benar-benar naik level begitu cepat. Metode apa yang mereka gunakan untuk mencapai prestasi seperti itu? Jika Zero Wing benar-benar mengusirnya dari daftar peringkat, maka dia, sebagai pemimpin persekutuan bintang gelap dan juga seseorang yang terkenal karena level tingginya, akan benar-benar menjadi bahan tertawaan kota Sungai Putih. Karena itu, Lone Tyrant tidak punya pilihan selain melakukan langkah yang tidak bijaksana. Namun, dengan berlalunya waktu, Lone Tyrant semakin ketakutan. Semua orang di White River City juga sangat terkejut. Alasannya adalah, tidak hanya kecepatan leveling Zero Wing tidak melambat, entah bagaimana itu bahkan semakin cepat. Peringkat berubah secara praktis setiap beberapa menit. Posisi yang diduduki Zero Wing dengan cepat berubah dari tanggal 20 ke posisi 15, sebelum meningkat menjadi posisi ke-12, dan akhirnya berhenti di posisi ke-10. Sekarang, Lone Tyrant adalah satu-satunya pemain di daftar ranking yang bukan bagian dari Zero Wing. Lone Tyrant menjadi semakin panik saat melihat ini. Lure lebih banyak monster, lebih banyak lebih baik. Semua orang, beri aku semua gulungan ajaib yang kamu miliki. Mata Lone Tyrant memerah saat ini. Dia tampak seperti seorang penjudi yang telah kehilangan semua taruhannya dan berencana untuk mempertaruhkan segalanya pada satu lemparan terakhir. Black Flame, kamu 100 tahun terlalu dini jika kamu pikir kamu bisa mengusirku dari daftar ranking. Tak lama setelah itu, Lone Tyrant mulai histeris menggunakan segala macam serangan AOE Magic Scrolls, membunuh ratusan monster yang dipikat bawahannya. Masing-masing dan setiap serangan AOE ini Magic Scrolls sangat berharga, dan mereka biasanya diperlakukan sebagai bahan strategis persekutuan. Namun, pada saat ini, Lone Tyrant memperlakukan Magic Scrolls ini seolah-olah itu mainan, menggunakannya dengan liar. Bar pengalaman Lone Tyrant juga melonjak dalam waktu singkat. Namun, dibandingkan dengan peningkatan pengalaman, perilaku Lone Tyrant hanya membuang uang baik setelah buruk. Semua orang dari Dark Star merasakan hati mereka sakit melihat pemandangan ini. Mereka berhasil mendapatkan gulungan ajaib ini hanya setelah melewati banyak kesulitan. Namun, sekarang, semua upaya mereka sia-sia untuk memungkinkan Lone Tyrant naik level dengan cepat. Meskipun sakit hati mereka, anggota Dark Star tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi ini.
Lagi pula, orang yang memegang posisi ketua pemimpin bukanlah mereka melainkan Lone Tyrant. Banyak orang mulai menyesali keputusan mereka untuk bergabung dengan Darkstar alih-alih Zero Wing. Dengan pemimpin persekutuan yang egois, apakah Darkstar bahkan memiliki masa depan? Sebaliknya, Nyala Api Hitam, pemimpin persekutuan Nol Sayap, tidak ragu untuk melakukan penyelamatan untuk menyelamatkan saudara-saudari seperjuangannya dari ditindas. Kembali ketika anggota inti Zero Wing telah dikelilingi di dalam hutan Silverleaf, Api Hitam telah berkelana ke wilayah musuh sendirian. Selain itu, setelah perang, dia bahkan menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengkompensasi anggota persekutuannya sendiri. Dari tindakan Black Flame, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang lebih suka menanggung penderitaan sendiri daripada membiarkan saudara-saudaranya dianiaya. Jika mereka bisa memiliki pemimpin kelompok seperti itu, lalu bagaimana jika mereka harus menderita? Namun, sama seperti Lone Tyrant yang secara histeris menggunakan Magic Scrolls, tim 100 orang Zero Wing juga berada di tengah-tengah membunuh sisa-sisa elit asosiasi darah level 1 level 50 yang tersisa. Untuk menghadapi NPC level 50 ini, Blackie menggunakan Star of Light, sementara Si Feng menggunakan Firestorm. Penjaga normal Si Feng juga menggunakan semua keterampilan AOE mereka. Adegan pertempuran itu seperti Armageddon, bahkan level 50 level 1 NPC tidak bisa menahan pemboman tanpa henti ini. Segera setelah itu, elit asosiasi tangan darah ini mulai mati satu demi satu. Secara bersamaan, bar pengalaman semua orang dari Zero Wing melonjak seperti roket. Alasan untuk leveling cepat seperti itu sederhana. Pertama-tama NPC tingkat 1 memberi EXP jauh lebih banyak daripada NPC biasa saat terbunuh. Kedua, sebagian besar anggota Zero Wing hanya level 20, sedangkan sisanya hanya beberapa level lebih tinggi, sehingga EXP bonus yang bisa mereka dapatkan dari membunuh level 50 NPC sangat luar biasa. Ketika kedua faktor ini digabungkan, level tim 100 orang Zero Wing secara alami meningkat dengan pesat. Setelah beberapa puluh elit asosiasi tangan darah meninggal, semua orang dari Zero Wing telah naik ke level 21 atau di atas. Langsung memonopoli semua 100 tempat di daftar peringkat kota Sungai Putih. Pada saat ini, setiap pemain di White River City terdiam. Zero Wing telah melakukannya. Zero Wing sebenarnya telah sepenuhnya menduduki 100 tempat teratas dari daftar peringkat kota Sungai Putih. Pemandangan itu mengejutkan Lone Tyrant. Dia bahkan lupa menggunakan Magic Scroll di tangannya. Pada saat yang sama, serangkaian pemberitahuan sistem terdengar di seluruh kerajaan Star Moon.